Halo permisa, jumpa lagi bersama saya yang akan membacakan novel dari Sidney Sheldon, Kilau Bintang Menerangi Bumi 1 bagian ke-7. Oke permisa, bisa tolong bunyiin lonceng dan subscribe ya, supaya nggak ketinggalan episode-episode yang lainnya. Oke, semoga menghibur. Terima kasih. Oke, lanjut. Chicago bagaikan semacam wahyu bagi Lara. Halifax adalah kota terbesar yang pernah dilihat Lara. Tapi ia hanyalah seperti dusun kecil dibandingkan raksasa kawasan Midwest ini. Chicago adalah kota yang ramai dan bising, sibuk dan penuh dinamika, dan setiap orang seakan sedang bergegas menuju ke suatu tujuan penting. Lara check-in di Stevens Hotel. Sekilas ia melihat wanita-wanita yang sedang berjalan melintasi lobi dan merasa malu dengan pakaian yang sedang dikenakannya. Untuk Gillespie oke, pikir Lara. Untuk Chicago tidak oke. Keesokan paginya Lara beraksi. Ia pergi ke Kenneth dan Ultimo untuk gaun-gaun rancangan desainer, Joseph's untuk sepatu, Saks Fifth Avenue dan Marshall Fields untuk pakaian dalam, Roberts dan Hoover untuk perhiasan, dan Ware untuk mantel bulu. Dan setiap kali ia membeli sepatu, terngiang suara ayahnya. "Aku bukan bank, pergi saja ke gereja. Bala keselamatan sana minta pakaian gratis." Nah, pemirsa dulu tuh ayahnya si Lara Cameron kalau dimintain apa-apa emang ngomongnya kayak gitu ya. Sambil keadaan mabok lagi. Aduh, ampun deh. Oke, lanjut permisa. Sebelum acara belanjanya itu selesai, lemari-lemari di kamar hotel sudah penuh dengan pakaian mewah. Langkah Lara selanjutnya adalah memeriksa buku telepon Yellow Pages di bawah sektor real estate brokers. Ia memilih salah satu, yaitu dengan iklan yang paling besar, Parker and Associates. Lara menelpon dan minta berbicara dengan Mr. Parker. "Boleh saya tahu siapa yang menelpon?" "Lara Cameron." Sesaat kemudian terdengar suara Bruce Parker, "Di sini. Apa yang bisa saya bantu?" "Saya mencari lokasi di mana saya bisa mendirikan sebuah hotel baru yang bagus," kata Lara. Suara di ujung sana berubah menjadi lebih ramah. "Well, kami ahli di bidang itu, Mrs. Cameron." "Miss Cameron, baik. Apa ada kawasan khusus yang Anda minati?" "Belum. Terus terang saja saya belum mengenal kota Chicago." "Itu tidak menjadi masalah. Kami yakin kami bisa menunjukkan sejumlah lokasi yang menarik untuk Anda, supaya kami punya sedikit gambaran mengenai lokasi yang Anda cari. Berapa equity yang Anda punyai?" Lara berkata dengan bangga, $3 juta. Lama sekali tak ada tanggapan dari ujung sana. $3 juta? Ya. "Dan Anda ingin membangun sebuah hotel baru yang bagus?" "Ya." Diam lagi. "Apakah Anda tertarik untuk membangun atau membeli suatu di kawasan pinggir kota, Miss Cameron?" "Tentu saja tidak," kata Lara. "Yang saya inginkan adalah sebaliknya. Saya ingin membangun sebuah hotel butik yang eksklusif di suatu kawasan bagus yang dengan equity sebesar $3 juta. Parker tergelak. "Saya rasa kami tidak dapat membantu Anda." "Terima kasih," kata Lara. Ia meletakkan gagang telepon. Jelas ia telah menelpon broker yang salah. Ia kembali memeriksa Yellow Pages dan menelpon setengah lusin broker lagi. Di penghujung sore itu Lara terpaksa untuk menghadapi kenyataan. Tidak ada broker yang mau mencoba mencarikan lokasi bagus tempat ia membangun hotel dengan down payment sebesar $3 juta. Mereka memberikan berbagai usulan kepada Lara dan mereka semua sampai kepada pemecahan yang sama. Sebuah hotel murah di kawasan pinggiran kota. Tidak akan pernah pikir Lara, lebih baik aku kembali ke Gillespie. Berbulan-bulan ia telah membayangkan hotel yang akan dibangunnya, dan di dalam angannya hotel itu nampak begitu jelas, sangat elok, gemerlap, 3 dimensi. Rencananya yaitu mengubah hotel menjadi rumah yang jauh dari rumah. Jadi hotel itu kamar-kamarnya kebanyakan berupa suites, dan setiap suites akan mempunyai ruang keluarga dan ruang perpustakaan dengan perapian di setiap kamarnya, dan dilengkapi dengan sofa-sofa yang nyaman, kursi-kursi empuk, dan sebuah grand piano.
Akan ada 2 ranjang besar dan serambi luar yang membujur di sepanjang apartemen itu. Harus ada jacuzzi dan minibar. Lara tahu benar apa yang diinginkan. Masalahnya adalah bagaimana cara memperoleh itu. Lara berjalan menuju sebuah percetakan di Lake Street. Tolong buatkan saya 100 kartu nama. Baik, bagaimana katanya? Miss Lara Cameron. Dan di bawahnya real estate developer. Baik, Miss Cameron, waktunya 2 hari. Jangan, tolong selesaikan sore ini juga. Langkah selanjutnya adalah membiasakan diri dengan kota ini. Lara berjalan di sepanjang Michigan Avenue dan State Street dan La Salle, melewati Lakeshore Drive dan melewati Lincoln Park dengan kebun binatang dan lapangan golf serta danaunya. Ia mengunjungi merchandise mart dan pergi ke Courts Brentanos dan membeli buku-buku tentang Chicago. Ia membaca tentang orang-orang terkenal yang pernah tinggal di Chicago. Carson Burke, Frank Lloyd Wright, Lois Sullivan, Saul Bellow, dan membaca tentang keluarga-keluarga perintis Chicago, keluarga John Bright dan Gaylord Donnelly, Marshall Fields and Porter Paymer, dan Walgreen. Dan ia berjalan melewati rumah-rumah mereka di Lakeshore Drive dan tanah mereka yang luas di daerah pinggiran kota Lake Forest, dan mengunjungi Southside dan merasa bagaikan di rumah karena di sana nampak berbagai kelompok etnis, Swedia, Polandia, Irlandia, Lituania. Itu mengingatkan pada Gillespie. Ia berjalan-jalan lagi mengamati gedung-gedung yang bertanda for sale. Kemudian menghubungi brokernya. Berapa harga gedung itu? $80 juta, $60 juta, $100 juta. $3 juta itu semakin menjadi kurang berarti. Lara duduk di dalam kamar hotelnya merenungkan apa saja pilihan yang ada baginya. Ia bisa meninjau salah satu kawasan pinggiran di kota itu dan membangun sebuah hotel kecil di kota itu dan membangun sebuah hotel kecil di sana. Atau ia bisa juga pulang ke kampung halaman. Kedua pilihan itu tidak disukainya. Sudah terlalu banyak yang kupertaruhkan untuk menyerah sekarang, pikir Lara. Keesokan paginya Lara berhenti di sebuah bank di La Salle Street. Ia menghampiri seorang petugas administrasi di balik counter. Saya ingin berbicara dengan Vice President. Ia memberikan kartunya pada petugas itu. 5 menit kemudian ia sudah berada di dalam kantor Tom Peterson, seorang pria setengah bayang, agak lembek perilakunya serta nampak agak nervous. Ia mengamati kartu nama Lara. Apa yang bisa saya bantu, Miss Cameron? Saya punya rencana membangun hotel di Chicago. Saya perlu dana untuk itu. Pria itu tersenyum ramah. Memang itulah tugas kami di sini. Hotel seperti apa yang Anda rencanakan untuk dibangun? Sebuah hotel butik yang bagus di lokasi yang bagus. Kedengarannya menarik. Harus saya jelaskan kepada Anda, kata Lara, bahwa saya hanya punya $3 juta untuk down payment, dan ia tersenyum. Tidak jadi masalah. Lala tergetar karena senang. Benar, 3 juta bisa sangat berarti kalau Anda tahu bagaimana memanfaatkannya. Ia melihat ke arlojinya. Saya punya appointment lain sekarang. Bagaimana kalau kita bertemu lagi saat makan malam nanti dan membicarakan ini? Tentu, kata Lara. Saya setuju. Di mana Anda tinggal? Di Palmer House. Bagaimana kalau saya jemput Anda jam 8 nanti? Lara bangkit berdiri. Terima kasih banyak. Tak bisa saya ungkapkan betapa senangnya saya. Terus terang saya sudah mulai putus asa tadinya. Tidak perlu, katanya. Saya akan memperhatikan kepentingan Anda. Wah, kayaknya baik banget ya pemirsa. Apakah benar ini ya pemirsa? Oke, lanjut. Pada jam 8, Tom Peterson menjemput Lara dan membawa dia ke Henry Cheese untuk makan malam. Setelah mereka berdua duduk, Peterson berkata, tahukah Anda, saya senang Anda datang kepada saya. Kita bisa saling membantu. Kita bisa.
Ya, ada banyak wanita cantik di kota ini, tapi tak ada yang secantik kau, Hani. Ha, bener kan? Aduh, kacau nih ya pemirsa, parah nih. Oke, lanjut. Kau bisa membuka sebuah bordil mewah dan memasok golongan eksklusif. Lara tertegun. Maaf. Kalau kau bisa mengumpulkan setengah lusin cewek saja kita, Lara sudah tak ada di situ. Lara geram sekali ya pemirsa. Oke, lanjut. Keesokan harinya Lara mengunjungi 3 bank lagi. Ketika ia menjelaskan rencananya kepada manajer bank yang pertama, orang itu mengatakan, saya akan memberikan nasihat yang terbaik yang pernah Anda dapat. Lupakan saja itu. Bisnis membangun real estate adalah bisnis kaum pria. Tidak ada tempat bagi wanita di sana. Mengapa begitu? Tanya Lara datar. Karena Anda akan berhubungan dengan sekelompok laki-laki maco yang kasar, yang keras. Mereka akan memakan Anda hidup-hidup. Mereka tidak memakan saya hidup-hidup di Glasby, kata Lara. Lelaki itu memajukan badannya ke depan. Akan saya beritahu kepada Anda satu rahasia kecil. Chicago bukan Glasby. Di bank berikutnya manajernya berkata kepada Lara, kami senang sekali kau bisa membantu. Kalau bisa membantu Anda, Miss Cameron. Tentu saja rencana Anda itu tak mungkin bisa dilaksanakan. Yang ingin saya usulkan adalah bagaimana kalau kami mengurus uang Anda dan menanamnya. Lara sudah keluar dari kantor itu sebelum ia menyelesaikan kalimatnya. Lara udah geram ya pemirsa. Oke, lanjut. Di bank ketiga, Lara diantar ke kantor Bob Vance. Seorang pria beruban yang menyenangkan yang berpenampilan ideal seperti presiden sebuah bank. Di kantornya ia ditemani oleh seorang pria kurus dan pucat berambut kuning pasir serta berumur awal 30-an. Mengenakan jas lusuh dan kelihatannya sama sekali kurang bonafit. Ini Howard Keller, Miss Cameron, salah satu vice president kami. Apa kabar? Apa yang bisa saya bantu pagi ini? Bob Vance bertanya. Saya bermaksud membangun sebuah hotel di Chicago, kata Lara, dan saya sedang mencari dana. Bob Vance tersenyum. Anda telah datang ke tempat yang benar. Apa Anda sudah menemukan lokasinya? Secara garis besar saya sudah tahu lokasi yang saya inginkan, dekat dengan Loop, tapi tidak terlalu jauh dari Michigan Avenue. Bagus sekali. Lara memberitahukan kepadanya tentang gagasan hotel butik itu. Itu kedengarannya menarik, kata Vance. Dan berapa besar nilai equity Anda? $3 juta. Saya ingin meminjam kekurangannya. Ia terdiam cukup lama. Nampaknya saya tidak bisa membantu Anda. Masalah Anda adalah Anda punya gagasan besar tapi dompetnya kecil. Begini, kalau Anda ingin kami menanamkan uang Anda itu tidak. Terima kasih, kata Lara. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Selamat sore, tuan-tuan. Ia berbalik dan meninggalkan kantor itu sambil menggerutu. Di Glasby $3 juta itu sangat banyak. Di sini nampaknya orang menganggap itu bukan apa-apa. Kata Lara dalam hatinya. Saat Lara sampai di jalanan terdengar suara Miss Cameron. Lara menoleh. Ternyata ia laki-laki yang telah diperkenalkan kepadanya sebelumnya, Howard Keller. Ya, saya ingin bicara dengan Anda, katanya. Apa bisa kita minum kopi bersama sebentar? Lara tertegun. Apa semua orang di Chicago ini seks maniak? Dalam hati Lara gitu. Ada coffee shop yang baik di sudut jalan ini. Boleh belok sedikit. Lara mengangkat bahu. Baik. Setelah mereka memesan, Howard Keller berkata, kalau Anda tidak keberatan, saya ikut campur. Saya ingin memberi sedikit advice kepada Anda. Lara sedang menatapnya dengan waspada. Silakan. Yang pertama, cara Anda menangani ini keliru. Menurut Anda gagasan saya tidak bisa terwujud? Tanya Lara dengan kaku. Malahan sebaliknya, saya kira hotel butik itu gagasan yang bagus sekali. Lara heran, kalau begitu mengapa Chicago perlu hotel seperti itu?
Tapi menurut saya sebaiknya jangan Anda bangun. Apa maksud Anda? Saya usulkan sebaiknya Anda memberi sebuah hotel tua yang berlokasi bagus dan merenovasinya. Banyak hotel usang yang bisa dibeli dengan murah. Dana Anda yang 3 juta itu sudah cukup untuk down payment-nya. Lalu sisanya bisa Anda pinjam dari bank untuk memperbaharuinya dan mengubahnya menjadi hotel butik. Gagasan Anda itu. Lara duduk di situ tepekur, bener juga dia. Dalam hati Lara gitu bilang. Itu merupakan pendekatan yang lebih baik. Satu hal lagi, tak ada bank yang mau menyandang dananya kecuali Anda datang dengan biro arsitek dan perusahaan konstruksi yang bonafit. Mereka hanya mau menangani satu paket lengkap. Lara teringat pada Bastille. Saya mengerti. Anda tahu arsitek dan perusahaan konstruksi yang baik? Howard Keller tersenyum. Cukup banyak. Terima kasih untuk advice Anda, kata Lara. Kalau nanti saya sudah menemukan lokasi yang tepat, bolehkah saya berbicara lagi dengan Anda mengenai ini? Kapan saja, semoga sukses. Lara menunggu dia mengatakan sesuatu yang lain, seperti bagaimana kalau kita membicarakannya di apartemen saya. Tapi yang dikatakan Howard Keller hanya, Anda mau tambah kopinya, Miss Cameron? Lara menjelajahi lagi jalan-jalan di pusat kota, tapi kali ini ia mencari sesuatu yang lain. Beberapa blok jauhnya dari Michigan Avenue, di Delaware Street. Lara melewati sebuah hotel usang peninggalan sebelum perang. Di papan mereknya tertulis Chong Ezinal Hotel. Lara baru saja akan melewatinya dan ia menghentikan langkahnya. Ia mengamati lebih dekat dinding depannya yang terbuat dari batu bata begitu kotor sehingga sulit menemukan warna aslinya. Hotel itu bertingkat 8. Lara berbelok dan memasuki lobi hotel itu. Interiornya malahan lebih parah daripada eksteriornya. Seorang petugas yang mengenakan jeans dan sweater lusuh dengan mendorong orang tunawisma keluar dari pintu. Front desk nampak lebih mirip dengan loket karcis daripada receptionist area. Di salah satu sudut lobi itu nampak undakan yang menuju ke ruang-ruang yang tadinya ruang-ruang rapat dan yang sekarang berubah menjadi kantor-kantor yang disewakan. Di loteng tengahnya Lara melihat biro perjalanan, agen tiket, bioskop, dan agen tenaga kerja. Petugas itu kembali ke front desk. Anda perlu kamar? Tidak, saya hanya ingin tahu. Bicara di sela oleh seorang wanita bermake up tebal dan mengenakan rok ketat. Minta kunci, Mike. Ada seorang pria yang sudah agak berumur di sebelahnya. Petugas itu memberinya kunci kamar. Lara menyaksikan keduanya berjalan menuju lift. Apa yang saya bisa bantu? Tanya petugas itu. Saya tertarik pada hotel ini, kata Lara. Apakah hotel ini dijual? Saya kira semua barang adalah untuk dijual. Apakah ayah Anda bergerak di bidang real estate? Tidak, kata Lara. Saya. Ia memandang Lara dengan heran. Oh, well, orang yang harus Anda temui adalah salah satu dari Diamond bersaudara. Mereka yang memiliki kelompok hotel murah ini. Di mana kiranya saya bisa temui mereka? Tanya Lara. Petugas itu memberikan sebuah alamat di State Street. Apa sekiranya boleh saya melihat-lihat sedikit? Ia mengangkat bahu. Silakan aja. Ia menyeringai. Siapa tahu mungkin Anda menjadi bos saya nanti. Kalau bisa lebih baik jangan, pikir Lara. Ia mengelilingi lobi itu dan mengamatinya dengan cermat. Di pintu masuk nampak berderet pilar-pilar yang terbuat dari marmer. Nalurinya mendorong Lara menyingkap pinggiran karpet usang di lantai, dan di bawahnya ternyata nampak lantai marmer yang kusam. Ia harus berjalan ke arah loteng tengah. Wallpaper berwarna mustard itu sudah mengelupas di sana-sini. Ia menarik lepas salah satu pinggirannya dan mengelupas, dan lagi-lagi ia melihat marmer di dalamnya. Lara menjadi semakin bersemangat. Pegangan tangan undakan itu dicat biru. Lara menoleh ke kiri dan ke kanan untuk memastikan bahwa petugas itu tidak sedang mengawasinya.
lalu mengeluarkan kunci Stephens Hotel dari sakunya dan mengguratkannya ke pegangan itu. Ia menemukan apa yang diharapkannya. Railing yang terbuat dari kuningan. Kelas 1. Ia menghampiri lift-lift yang juga dicat hitam. Mengguratkannya sedikit dan melihat kuningan juga. Lara berjalan balik ke petugas itu mencoba menyembunyikan rasa senangnya. Apa sekiranya boleh saya melihat salah satu kamar di sini? Ia mengangkat bahu. Mengapa tidak? Ia memberikan sebuah kunci. 410. Terima kasih. Lara masuk ke lift itu. Kuno dan pelan sekali jalannya. Aku akan merombaknya, pikir Lara dalam hati. Dan akan kupasang lukisan di dindingnya. Jadi nanti indah ya pemirsa. Dalam benaknya seakan ia sudah mulai mendekorasi hotel itu. Kamar 410 kelihatan seperti bencana alam. Tapi kemungkinan yang langsung bisa dilihat di luar dugaan. Kamar itu sangat besar dan dilengkapi dengan fasilitas antik seperti perabot yang kurang sedap dipandang. Lara merasa jantungnya berdebar lebih keras. Sempurna, pikirnya. Ia menuruni undakan. Undakan itu sudah tua dan berbau apek. Karpetnya sudah usang, tapi di bawahnya ditemui marmer yang sama. Lara mengembalikan kunci kepada petugas front desk itu. Anda dapat apa yang Anda cari? Ya, kata Lara. Terima kasih. Ia menyeringai kepada Lara. Anda sungguh bermaksud membeli gedung ini? Ya, kata Lara. Saya sungguh bermaksud membeli gedung ini. Bagus, katanya. Lift terbuka dan pelacur muda usia dan pasangannya yang lebih tua itu muncul. Ia memberikan kunci dan sejumlah uang kepada petugas itu. Terima kasih, Mike. Have a nice day. Mike berseru. Ia menoleh kepada Lara. Anda akan kembali? Oh ya, kata Lara. Lara meyakinkan dia. Saya akan kembali. Tujuan Lara berikutnya adalah City Hall of Records. Ia minta izin untuk melihat data-data properti yang ingin dibelinya dengan membayar $10. Ia diperbolehkan membaca arsip tentang Congressional Hotel itu. Hotel itu telah dijual kepada Diamond bersaudara 5 tahun sebelum itu dengan harga $6 juta. Wow, $6 juta. Padahal Lara Cameron cuma punya $3 juta. Kantor Diamond bersaudara terletak di sebuah gedung tua di sudut State Street. Seorang resepsionis berdarah Asia yang mengenakan skirt merah ketat menyalami Lara saat ia memasuki gedung itu. Bisa saya bantu? Saya ingin bertemu dengan Mr. Diamond. Mr. Diamond yang mana? Yang mana saja boleh. Kalau begitu, John saja. Ia mengangkat telepon dan berbicara. Di sini ada seorang nyonya yang ingin bertemu denganmu, John. Ia menyimak sebentar lalu menoleh kepada Lara. Ada urusan apa ya? Saya ingin membeli salah satu hotelnya. Ia berbicara lagi melalui telepon itu. Katanya ia ingin membeli salah satu hotelmu. Baik, ia meletakkan gagang telepon. Silakan langsung masuk saja. John Diamond seorang pria berperawakan besar setengah baya dan tubuhnya penuh bulu dan wajahnya agak melesak ke dalam seperti umurnya orang yang terlalu banyak main football. Ia mengenakan kemeja berlengan pendek dan sedang mengisap cerutu besar. Ia mendongakkan wajahnya saat Lara masuk ke kantornya. Sekretaris saya bilang Anda bermaksud membeli salah satu gedung saya. Ia mengamati Lara sesaat. Nampaknya Anda belum cukup umur untuk memberikan suara dalam pemilihan umum. Oh, saya sudah cukup umur untuk memberikan suara. Lara meyakinkan dia. Saya juga sudah cukup umur untuk membeli salah satu gedung Anda. Ya, yang mana itu? Di Coast AC Now Hotel. Apa? Begitu yang tertulis di papan merek. Saya rasa maksudnya Congressional. Oh ya. Apakah itu dijual? Ia menggeleng kepala. Wah, saya tidak tahu. Itu adalah salah satu yang paling menghasilkan bagi kami.
Saya tidak pasti apakah saya akan melepasnya. Anda sudah melepaskannya, kata Lara. Hah? Keadaannya payah sekali, gedung itu hampir ambruk. Ya, kalau begitu apa perlu Anda ke sini? Saya ingin membelinya dan memperbaikinya sedikit. Tentu saja harus diserahkan kepada saya dalam keadaan kosong. Tidak ada masalah dengan itu, penyewa-penyewa kami bayar secara mingguan. Berapa jumlah kamarnya? 125. Luas bruto bangunannya 100.000 kaki persegi. Terlalu banyak kamar, pikir Lala. Tapi kalau ku gabung-gabung untuk membeli suite, kira-kira jadinya sekitar 60 sampai 75 kunci. Cocok. Saat berbicara tentang harga, seandainya saya memutuskan membeli gedung itu, berapa harga yang Anda minta? Diamond berkata, seandainya saya memutuskan untuk menjual gedung itu, harganya 10 juta dolar dengan 6 juta dolar sebagai down payment. Tunai. Lara menggelengkan kepala. Saya tawarkan, titik, tidak ada tawar-menawar. Lara kaget pastinya ya. Lara duduk di situ menghitung dalam benaknya. Biaya renovasinya sekitar 80 dolar per kaki persegi atau 8 juta dolar ditambah furniture, aksesoris kecil lainnya dan peralatan. Otak Lara terpacu menghitung semuanya. Ia merasa yakin bisa mendapatkan bank yang mau menyandang dananya. Masalahnya adalah ia memerlukan 6 juta sebagai equity dan ia hanya mempunyai 3 juta. Diamond memasang harga terlalu tinggi, tapi ia sangat menginginkan hotel itu. Ia menginginkannya lebih dari apapun yang pernah diinginkan dalam hidupnya. Wah, Lara perang mental ya, pemirsa. Begini saya usulkan satu kompromi, kata Lara. Diamond menyimak. Ya, saya akan memenuhi penawaran Anda. Ia tersenyum. Baik, lalu dan saya akan memberikan down payment tunai 3 juta dolar. Ia menggelengkan kepala. Tidak bisa. Saya harus mendapat 6 juta dolar di muka. Anda akan mendapatkannya. Ya, dari mana yang 3 juta dolar lagi? Dari Anda. Apa? Anda akan memberikan kepada saya kredit kedua dengan jaminan 3 juta dolar itu. Anda akan meminjam uang dari saya untuk membeli gedung saya sendiri. Itu sama dengan dinyatakan McAllister kepada di Glace Bay dulu lah saat bangun hotel kan gitu ya pemirsa ya. Minjem uangnya dari dari McAllister sebagai bankir. Oke, lanjut pemirsa. Coba lihat persoalannya dari segi ini. Lara berkata, sebenarnya Anda meminjam uang itu dari Anda sendiri. Anda akan memiliki gedung itu sampai saya bisa membayar Anda. Anda tidak akan rugi apa-apa. Ia merenungkan itu dan menyeringai. Lady, Anda baru saja membeli sebuah hotel. Kantor Howard Keller di bank itu adalah sebuah ruang kecil yang bertulis namanya di pintunya. Ketika Lara masuk, ia nampak lebih kusut daripada sebelumnya. Begitu cepat kembali. Anda bilang saya boleh datang menjumpai Anda kalau sudah saya temukan hotelnya. Saya sudah menemukannya. Ush, keren banget ya pemirsa. Quick action. Oke, lanjut pemirsa. Keller menyandar ke belakang kursi. Ceritakan kepada saya. Saya menemukan hotel tua bernama Congressional di Delaware Street, beberapa blok dari Michigan Avenue. Hotelnya kumuh dan usang, dan saya ingin membelinya dan mengubahnya jadi hotel terbagus di Chicago. Ceritakan tentang transaksinya. Lara menceritakan semuanya. Keller duduk di situ terpekur. Mari kita sampaikan kepada Bob Vance. Bob Vance menyimak dan membuat beberapa catatan. Bisa saja jalan, katanya. Tapi ia memandang Lara. Pernahkah Anda mengelola sebuah hotel sebelumnya, Miss Cameron? Lara teringat akan tahun-tahun ia mengurus rumah kos di Glace Bay itu. Bukan mengurus lagi ya pemirsa, saat itu di Glace Bay itu benar-benar Lara dari dapur sampai penagihan dia tahu semua bagaimana cara menservis tamu, yang Charles Cohn juga tahu.
yang namanya Charles Cohn itu seorang muslim, bahwa nggak bisa makan yang nggak halal. Dicariin sama Lara tuh bener-bener tahu ya pemirsa. Oke, lanjut. Lara teringat akan tahun-tahun ia mengurus rumah kos di Glace Bay itu, membenahi tempat tidur, mengepel lantai, dan mengurus cucian dan piring-piring kotor, mencoba menyenangkan orang-orang dengan kepribadian yang beraneka ragam itu dan menjaga ketenangan. Saya pernah mengurus rumah kos yang penuh dengan penambang dan penebang kayu. Mengurus hotel pasti lebih gampang. Howard Keller berkata, "Aku ingin meninjau tempat itu, Bob." Oke pemirsa, sampai di sini dulu dan kita akan lanjut lagi besok. Oke pemirsa, bye bye.